kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, gitu loh. Jadi bukan kami tidak sanggup menghadirkan prinsipal, ya dari awal kan kami sudah komitmen untuk itu, ya. Tapi karena tidak ada konfirmasi yang pasti kehadiran prinsipal tergugat ini, maka kami juga tidak bisa menghadirkan kemarin, itu. Nah kemudian karena ada narasi-narasi yang tidak tepat, maka saya sampaikan dalam proses mediasi, kalian ini tidak layak ada di ruangan ini karena surat kuasa yang dihadirkan dalam proses mediasi ini adalah nomor 489/PDTG 2025 tentang uang prestasi. Nah, padahal perkara yang sedang kita mediasi hari ini adalah perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, karena mereka melihat bahwa surat kuasa istimewa yang dihadirkan dalam mediasi apakah tertukar atau tidak, kan itu kan urusan mereka. Tapi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa istimewa ini, ya, ini surat kuasanya tidak sah dan kalian tidak punya legal standing. Nah kemudian mereka langsung keluar dengan tanpa izin dari mediator, kemudian teriak-teriak, kemudian menyampaikan bahwa silahkan mereka bermediasi dengan kursi kosong, ya. Jadi saya kira itu narasi yang tidak tepat juga, ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan pendapat, ya silahkan, karena kan ruang mediasi itu adalah ruang untuk kita berdiskusi, mencari solusi, bukan bicara namanya konflik, ya. Nah, walaupun misalkan ada kekurangan terhadap surat kuasa yang mereka hadirkan, kan bisa disampaikan kepada mediator. Nanti kami akan perbaiki atau ganti dengan surat kuasa istimewa sesuai dengan perkara nomor 1000/2025. Tapi teman-teman ketahui sendiri kemarin tiba-tiba mereka teriak-teriak keluar, dan saya kira itu adalah sesuatu perilaku yang tidak pantas, ya, menurut kami. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah begini. Setelah selesainya proses mediasi, ya, kemudian ada wawancara dari masing-masing pihak. Kemudian saya cari tahu, saya minta informasi kepada petugas mediasi, ya, terkait dengan surat kuasa istimewa nomor 489. Nah, disampaikan setelah proses mediasi selesai, ternyata salah satu kuasa hukum tergugat ini, ya, menghubungi petugas mediasi untuk dia mau melihat berkas perkara nomor 1000 itu. Nah, kemudian petugas menyampaikan ini harus seizin mediator, tapi karena sudah ada desakan, terpaksa disampaikanlah berkas itu. Ternyata berkas yang mau dilihat adalah terkait dengan berkas surat kuasa istimewa 489 yang ditukar dengan surat kuasa istimewa dengan perkara nomor 1000, ya. Nah, saya kira kan kalau begini-begini tidak jujur terkait dengan ada kesalahan terkait penyerahan surat kuasa istimewa. Waduh, kita ini kan penegak hukum, ya kan? Diakui saja gitu loh bahwa memang kan sederhana sebenarnya. Kalau memang ada kesalahan, ini salah penyerahan berkas. Kami kira ini berkas surat kuasa istimewa nomor 1000/PDTG 2005 gitu. Ternyata surat kuasa istimewa nomor 489. Harusnya kan fair saja. Kan itu sederhana, tidak harus teriak-teriak terus kemudian menyampaikan narasi-narasi kepada publik seolah-olah kami hanya mencari-cari kesalahan karena kami tidak mampu menghadirkan prinsipal kami. Ini kan opini-opini nggak benar gitu loh, ya, nggak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu yang sebenarnya terjadi.
dilakukan oleh mediator non hakim, ya kita ikut saja ya. Dan saya sampaikan kemarin sebelum kami meninggalkan ruangan mediasi itu ya, kami izin, Bu, kami minta mediator menyampaikan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan surat kuasa istimewa sesuai dengan nomor perkara gitu. Nah, mungkin karena alasan itulah kenapa ada pergantian itu pada saat selesai proses mediasi, selesai wawancara, maka mereka menukarkan itu ya, menukarkan surat kuasa istimewa itu. Nah, agenda selanjutnya adalah ini kan belum ada penandatanganan berita acara mediasi gagal. Nah, ini kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 2 Desember 2025 ya. Nah, di situ agenda resmi bahwa mediasi gagal, deadlock ya. Tentu ditandatangani oleh masing-masing kuasa hukum ya untuk masuk dalam pokok perkara. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Pak, untuk bandingnya sendiri nanti prosesnya akan berapa? Dari Humas PT ya, memang perkara ini menjadi perhatian publik ya, penting sebenarnya untuk menjadi perhatian publik karena ini berkaitan dengan kesehatan, sebenarnya kesehatan terkait dengan skincare dan lain sebagainya. Nah, di sini karena maksudnya adalah sebagai atensi dari perkara publik yang penting untuk diputus ya, maka kemarin ya saya melihat itu pernyataan dari PT terkait dengan ini tidak lebih dari sebulan, atau mungkin kalau kita berbicara penyerahan berkas di tanggal 17 atau 18 ya, berarti di tanggal 18 Desember nanti, sebelum tanggal 18 Desember atau setelah tanggal 18 Desember sudah diputus perkaranya Nikita ini sama Ismail ya. Nah, dalam range waktu sekitar 1 bulan ini ya, maka kami minta kepada pengadilan tinggi benar-benar untuk melihat ya apa yang menjadi alasan dan keberatan kami di dalam memori banding. Tadi saya sampaikan salah satu adalah bagian dari tidak benar atau kesalahan dalam penerapan fakta ya, fakta-fakta yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan adanya adanya percakapan antara Nikita dengan Reza itu adalah salah satu bentuk kesalahan yang fatal, benar-benar fatal itu ya. Tidak pernah ada fakta itu, tapi di dalam persidangan di dalam putusan dicantumkan bahwa itu adalah fakta yang terjadi ya. Itu versi dari putusan ini, putusan 362 ya. Teman-teman media tahu, masyarakat tahu, selama proses persidangan Nikita Mirzani tidak pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys ya. Itu clear, sudah terkonfirmasi dari persidangan awal sampai terakhir, tidak ada. Tapi kenapa dalam putusan ini dicantumkan bahwa Nikita pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys, dan itu dijadikan sebagai bukti di perkara ini ya. Jadi apa maksudnya dengan fakta yang dicantumkan dalam putusan ini? Jadi Nikita terlihat seolah-olah Nikita ini adalah orang yang aktif ya, orang yang mau meminta uang ya dengan putusan yang keliru ini ya. Menurut kami adalah putusan keliru ya, maka kita dianggap adalah sebagai orang yang aktif dalam proses itu gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah terkait dengan penerapan pasal ya.
pasal kita tahu dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan dalam surat dakwaannya itu adalah berkenaan dengan pasal 27B ya. Pasal 27B itu isinya apa? Pasal 27B itu adalah berkaitan dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia ya. Nah, putusan ini kami anggap keliru. Karena apa? Kalau ini disebut adalah sebagai ancaman membuka rahasia, ya maka rahasia itu belum terbongkar. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan dalam proses persidangan sampai akhir dan sampai hari ini kita sampaikan juga. Nah, kalau misalnya ini saya mau bicara hukum ya, tadi bicara fakta, tapi saya ini mau bicara hukumnya. Undang-undang manapun ya yang ada di Indonesia ini itu mengatur ada dua, lex specialis atau lex general atau lex specialis ya. Dalam asas hukum ini kalau sudah diatur dalam sebuah lex specialis maka lex generalnya harus disampingkan. Oke? Nah, kalau kita berbicara masalah terkait dengan yang sekarang ini adalah pasal 27 adalah berkenaan dengan pencemaran ya. Pencemaran itu kalau kita hubungkan dengan fakta persidangan di lex spesialisnya itu ada di pasal 27A. Oke? Apa kaitannya dengan fakta persidangan? Fakta persidangan kita tahu bersama bahwa di kita dalam dalam perbuatannya itu telah membuli ya, telah mengata-ngatai siapa? Reza Gladys. Nah, dengan fakta itu adalah masuknya di pasal 27A tentang menyerang kehormatan orang, bukan membuka rahasia. Membuka rahasia mana kalau dikatakan Reza Gladys abu-abu? Ya itu yang dilihat di kita warnanya abu-abu, gitu loh. Ya, kalau dibilang itu adalah mengancam pencemaran, maka pencemaran itu masuknya di pasal 27A Undang-Undang ITE, itu lex spesialisnya. Nah, kalau di lex generalnya itu ada di pasal 310, 311 KUH pidana yang sekarang yang lama ya, karena kita sudah menggunakan nanti di awal tahun 2026 ini ada KUHP baru kita. Nah, ini yang saya bilang, yang kami bilang bahwa terhadap putusan ini ya ada kesalahan dalam penerapan hukumnya ya, berkenaan dengan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10. Nah, hal inilah yang kami bilang bahwa terhadap putusan ini harus di cross check ya, apalagi dikatakan bahwa pasal 27B itu adalah unsur pemerasan ya. Mana ada unsur pemerasan di pasal 27B itu? Kalau mau pasal pemerasannya itu ada di pasal 27 ayat 4. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau kita bicara di lex generalnya, KUHP-nya ada di pasal 368. Kalau di ITE-nya ada di pasal 27 ayat 4 gitu. Nah, sehingga dengan fakta ini sebenarnya tidak boleh ada kesalahan, satu dalam penerapan fakta, dua kesalahan dalam penerapan hukum ya. Dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan Nikita dan Ismail ini, menurut kami dua hal itu salah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu kami berharap ya Pengadilan Tinggi bisa meng-cross check kembali kesalahan-kesalahan itu dengan cara membatalkan putusan ini, gitu teman-teman. Kalau kasus sama. Ya kan dari awal kasusnya di-split, dari pengadilan negeri di-split, maka di pengadilan tinggi juga di-split. Kalau di pengadilan Jakarta Selatan Nikita 362, Mail 363. Kalau di PT Nikita 255 kalau nggak salah, Mail 256. Jadi tetap perkara itu di-split, salah satunya tidak boleh digabung karena dari awal sudah di ini. Sama tadi ya saya mau tambahin satu juga tadi, menarik ya, walaupun saya tidak ikut ya soal proses gugatan itu. Jadi gini sebenarnya ya,
pengacara itu rohnya itu adalah surat kuasa, ya. Kalau seseorang pengacara menganggap dirinya berhak mendampingi atau bertindak untuk dan atas nama kliennya, maka ruhnya itu ada di surat kuasa, ya. Apa modelnya tergantung dari apa pembahasan yang akan kita hadapi. Nah, dalam perkaranya nih kita, ya, ini yang disebut adalah proses mediasi. Proses mediasi artinya ada kuasa yang perlu kita siapkan. Di dalam Perma nomor 1 2016 itu disebutkan bahwa surat kuasanya adalah surat kuasa istimewa, ya. Nah, mereka ini sadar bahwa perkara atau tergugat ini sadar bahwa perkara ini adalah perkara 1000. Kenapa yang didaftarkan adalah perkara wan prestasi yang sudah lama dicabut? Ini kesalahan siapa? Ya, terus kemudian mereka sampaikan kepada kami bahwa kepada teman-teman media bahwa kami mencari-cari alasan modus, ya, mencari-cari alasan karena tidak mampu menghadirkan itu, lalu surat kuasa kami dipermasalahkan. Kalau kami tidak mempermasalahkan surat kuasa mereka, berarti kami sama dengan mereka dong, ya. Karena kami mau mengkoreksi, Anda tidak punya legal standing di sini. Anda silakan keluar, ya. Sebelum disuruh keluar, mereka juga udah keluar sendiri gitu. Padahal, ya, kalau mereka ini adalah pengacara yang katanya profesional, ya, saya nggak tahu, Katanya senior, ya, katanya profesional, katanya senior. Padahal kan dia bisa ngomong baik-baik. Pak, maaf ya, kami ada kesalahan penyerahan surat kuasa. Katakan begitu, ya, bukan malah keluar lalu framing di media seolah-olah mereka itu benar gitu. Kalau salah ya salah saja lah, nggak usah mencari-cari kebenaran gitu. Salah karena apa? Mereka itu pengacara, tahu bahwa ini perkara 1000, harusnya daftarkan surat kuasa 1000. Kedua, perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Kenapa yang didaftarkan kuasa wan prestasi? Emang nggak bisa bedain mereka yang mana wan prestasi, yang mana PMH? Katanya senior, ya. Saya juga nggak ngerti kok seniornya kok bisa salah gitu. Nah, makanya saya bilang saya perlu mengkoreksi juga teman-teman pengacara juga, ya. Kalau Anda ditunjuk sebagai pengacara oleh klien Anda, ya, tentu Anda tahu proses administrasi. Perkara berapa yang Anda tangani, ya perkara itu yang Anda siapkan. Itu. Kedua, surat kuasa yang didaftarkan di bulan Mei. Sementara gugatan itu didaftar bulan September 2025. Kok pakai kuasa bulan Mei 2025? Kan udah nggak nyambung. Memang nggak bisa baca gugatan kita di bulan berapa, tanggal berapa gugatannya. Nah, ini yang kami bilang, ya, kalau sudah salah ya mengaku salah saja, nggak usah mencari-cari kebenaran lagi dengan menyalah-nyalain kita lah segala macem gitu loh, ya, supaya kedepannya juga tertib administrasi, supaya kita tidak mencari kesalahan. Memang hukumnya kalau surat kuasanya tidak ada ya silakan Anda minta dulu kuasa ke klien Anda gitu loh. Jangan mencari-cari kebenaran dengan menutupi kesalahan sendiri. Ya begitulah kira-kira. Oke. Thank you, Bang.